Nah, jadi konsep expand ini didefinisikan adalah ya karena adanya penurunan manfaat ekonomi gitu ya selama eh, selama satu periode gitu ya, selama satu periode akuntansi dalam bentuk ya berupa aliran depresi dari nilai aset ya atau terjadinya kewajiban yang menghasilkan penurunan ekuitas atau yang lainnya yang berhubungan dengan distribusi pendapatan ya, distribusi ekuitas. Nah, inilah yang namanya dikatakan dengan expand. Ya, jadi karena ada nurunnya manfaat gitu ya, atau juga karena adanya penurunannya aset gitu ya, atau terjadinya penurunan liabilitas yang menyebabkan turunnya ekuitas. Itulah yang namanya beban. Nah, jadi beda dengan konsep cost gitu ya. Beda dengan konsep cost. Nah, jadi konsep yang namanya konsep beban ini, debt expense ini, itu karena terjadinya penurunan ya dari suatu peristiwa ya yang menyebabkan terjadinya pengeluaran kas, gitu ya. Serta beban ini merupakan suatu hal yang hilang, gitu ya. Jadi suatu hal yang hilang yang timbul karena dari suatu aktivitas yang biasa, gitu ya. Dan dari suatu peristiwa yang abnormal atau juga yang sifatnya luar item-item yang luar biasa itu jarang terjadi gitu ya. Jadi konsep beban itu biasanya seperti itu ya. Ya, kemudian untuk didefinisikan yang namanya beban operasional itu harus yang berhubungan gitu ya, yang berhubungan dengan aktivitas fisik ya dari suatu entitas gitu ya. Nah, baik itu produksi gitu ya, maupun juga hasil dari penjualan yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa ya yang untuk mendukung hal tersebut, maka itulah yang namanya beban. Ya, jadi beban itu timbul karena ada usaha ya, usahanya apa? Usahanya untuk produksi ya, untuk menghasilkan pendapatan ya dari penjualan barang atau juga jasa. Nah, jadi dengan kata lain, expand itu adalah pengorbanan ya. Jadi pengorbanan yang menghasilkan dalam upaya memproduksi atau juga menghasilkan pendapatan. Tapi dalam hal ini fungsinya apa gitu ya? Habis pakai ya. Nah, kemudian kita melihat ya bahwasanya bagaimana dampaknya terhadap perubahan aset ya atau juga perubahan kewajiban. Nah, beban itu merepresentasikan dari perubahan perubahan nilai ya. Jadi kerangkanya kita di sini mendefinisikan beban itu merefer pada aliran ya atau juga depresi atas aset yang terjadi terkait dengan kewajiban. Jadi kerangkanya di sini adalah yang berdasarkan pada hubungan antara perbandingan antara pendapatan dengan juga beban. Nah, jadi biasanya beban itu selalu dikorelasikan ya, dihubungkan dengan pendapatan. Lalu beban dan biaya. Nah, jadi beban dan biaya kadang-kadang beban ini juga dibilang orang disebut dengan biaya, disebut juga dengan biaya yang habis. Itu ya. Terkadang ya terjadi ya. Nah, dia bisa dikatakan sebagai biaya gitu ya. Itu apabila ya menggunakan aset ya. Aset yang dalam hal ini berupa menghasilkan yang namanya cost gitu ya dari suatu entitas. Nah, jika itu maka tidak ada biaya ya yang ada di dalam suatu organisasi ya. Jadi antara konsep biaya dengan konsep beban dengan kata lain ya yang dikatakan dengan expend itu adalah expendable gitu ya, habis. Sedangkan cost itu unexpendable ya. Jadi ada hasilnya. Hasilnya apa? Pendapatan ya. Tetapi kalau dia yang namanya expend itu adalah murni pengorbanan ekonomis ya. Nah, bagaimana pengakuan atas beban? Ya, jadi pengakuan atas beban diakui ya ketika berhubungan dengan elemen-elemen akuntansi. Nah, beban itu diakui apabila ya di masa yang akan datang ada manfaat ekonomi yang didapatkan ya dari aliran dari sebuah entitas.
Jadi item-item biaya atau juga nilai diukur dengan andal ya, dan juga diukur dengan netral ya, serta bebas dari bias yang menunjukkan apa ya, yang menunjukkan apa adanya, kejujuran. Ya. Dan untuk pengakuan atas beban ini ya turun karena adanya manfaat ekonomi di masa yang akan datang, ya, sehingga terjadilah penurunan atas aset atau juga penurunan kewajiban. Ya. Nah, pengakuan atas terjadinya pendapatan itu simultaneously atau secara bersama-sama ya dengan pengakuan atas meningkatnya pendapatan ya atau dikatakan turunnya dari suatu aset. Nah, jadi yang dikatakan beban itu karena adanya liability yang meningkat atau juga turunnya aset ya. Itu dikatakan dengan beban. Nah, bagaimana untuk mengukurnya? Kalau kita mau mengukur beban itu ya pertama diakui sebagai akrual gitu ya. Yang kedua, beban itu harus dimatchingkan. Dimatchingkan kemana? Ke revenue ya dalam satu periode yang berhubungan. Oke, kemudian juga bagaimana mengalokasikannya. Nah, jadi untuk mengalokasikan beban ya apa ya? Perbandingan tadi gitu ya antara revenue dikurangi dengan expense. Jadi dalam satu periode adanya perbandingan antara apa ya antara expense gitu ya antara expense dengan hasilnya gitu ya dari satu periode yang nantinya menghasilkan yang namanya profit. Nah, banyak masalah ya terkait dengan secara apa ya upaya menghasilkan profit ini gitu ya itu dilakukan dengan alokasi beban atau juga perbandingannya. Nah, akuntan ini harus ya akuntan harus menentukan ya terkait dengan biaya di masa yang akan datang yang menghasilkan pendapatan ya atau juga dengan kata lain akuntan harus mempertimbangkan apa yang dikatakan dengan konsep deferred ya atau juga disebut dengan terhutang ya. Jadi konsep terhutang karena apa? Karena adanya revenue ya. Dan juga yang namanya biaya itu harus ya harus dihapuskan ya atau juga ditandingkan dengan yang namanya pendapatan pada satu periode. Nah, itu syaratnya ya. Akuntan harus mengalokasikan beban. Selain itu, untuk mengalokasikan beban, ya harus benar-benar terjadi incur dan belum dibayar. Ya, jadi sepanjang dia terjadi gitu ya, dan juga belum dibayar, maka itu bisa dihubungkan ya, dihubungkan dengan disebutan dengan beban. Kemudian beban itu dibandingkan ya, adalah suatu proses membandingkan secara bersama-sama serta mengakui pendapatan dan juga beban yang menghasilkan secara langsung atau juga secara bersama-sama dari suatu transaksi antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Contoh, ya bagaimana sales dan juga cost of goods sold. Nah, jadi dalam praktiknya memang konsep perbandingan ini sangat very difficult to do ya, sangat sulit dilakukan. Kemudian juga harus menggunakan berdasarkan pertimbangan, kemudian juga berdasarkan pada yang namanya arbitrary atau juga berdasarkan pada ini ya arbitrary itu merupakan kesepakatan ya. Nah, jadi adanya kesepakatan yang dikatakan mana beban, mana dikatakan dengan biaya ya. Jadi ini kalau kita contohkan lah ya antara konsep biaya dengan konsep beban dalam suatu manufaktur ya yang namanya perusahaan perkebunan gitu ya. Yang mana biaya, yang mana beban. Misal upah tukang dodos ya kan dari perusahaan sawit. Nah, yang dibayar secara bulanan ya, upah tukang dodos itu disebut dengan cost gitu ya. Disebut dengan cost. Kenapa dia disebut dengan cost? Ya karena nanti dari TBS ya, dari apa? Dari sawit yang didodosnya gitu ya, itu akan menghasilkan pendapatan TBS gitu ya. Nah, itu dia dikatakan dengan biaya. Tetapi ketika dihubungkan untuk pembayaran gaji kantor pusat, karyawan kantor pusat, maka itu dikatakan dengan beban ya. Jadi antara konsep cost dengan konsep beban itu itulah ringkasannya. Dan juga kalau kita hubungkan dari hubungan sebab akibat bagaimana gitu ya. Jadi secara idealnya itu harus dibandingkan ya atau juga dihubungkan dengan dengan cause with effect ya. Jadi karena adanya penyebab maka adanya dampak ya.
Dari penyebab dan juga hubungan antara penyebab dan dampak di sini sangat sulit ya, sangat sulit dilakukan dan harus dilakukan dengan observasi secara logis ya. Dan kemudian juga terkait dengan alokasinya secara rasional ya dan juga secara apa ya, sistematik bagaimana. Jadi alternatifnya secara rasional dan juga secara sistematik dilakukan dengan yang berhubungan dengan pendapatan per segmen ya. Jadi beban itu diasumsikan berhubungan dengan pendapatan ya dalam satu periode. Nah, jadi contohnya apa? Depresiasi gitu ya. Jadi beban depresiasi. Nah, jadi beban depresi bukan biaya depresiasi. Ya, kenapa dia dikatakan dengan beban depresiasi gitu ya? Karena dihubungkan selalu dia dengan terkait dengan upaya mendapatkan pendapatan ya dalam satu periode. Kemudian juga yang namanya estimasi ya dan juga asumsi yang biasanya digunakan dengan pendekatan yang namanya arbitrase gitu ya, atau juga berdasarkan pertimbang apa ya, pengalokasian kesepakatan gitu ya, yang namanya arbitrase. Ya, kemudian juga bagaimana ya menggunakannya terkait dengan pengakuannya secara apa ya, uh, terkait dengan pengakuan beban itu, yaitu misalnya beban iklan, ya itu jarang dikatakan dia biaya iklan, tapi adalah beban iklan atau research expenditure, ya beban riset, atau juga impairment expense, ya biaya apa ya, penilaian atau juga perbandingan. Dan terkait dengan konsep beban di sini, tentu saja ada yang setuju, ada yang tidak, gitu kan? Maka ada yang mengkritisi terkait dengan konsep pengalokasian ini. Jadi di doktrin bahwasanya dengan pendekatan konservatif gitu ya, bahwasanya beban, kemudian juga yang namanya kerugian loss dan juga kewajiban itu diakui sesegera mungkin. Ketika ya, jika suatu peristiwa itu dianggap suatu peristiwa yang lemah ya, itu pendekatannya disebut dengan pendekatan konservatisme. Nah, bagaimana dengan pendekatan asymmetric treatment? Nah, jadi pendekatan asymmetric treatment terkait dengan masalah pendapatan dan juga beban yang dibuat atau juga yang terkait dengan biasnya pendekatan konservatif ya, atau juga suatu bentuk pemahaman yang berbeda atas penyajian laporan keuangan. Dan secara personal ya, insentif itu berpengaruh ya, terutama bagi manajer ya, di mana harus dialokasikan lah ya, dialokasikan dengan pertimbangan tertentu terkait dengan yang namanya insentif itu, sehingga insentif itu bisa masuk sebagai beban atau juga bisa sebagai biaya ya. Jadi dikatakan sebagai konsep yang bias nih. Kemudian juga terkait dengan mengkritisi konsep alokasi di sini, ya terkait dengan alokasi adalah suatu proses alokasi itu adalah suatu hal yang penting ya, yang merupakan bagian dari apa ya, praktik akuntansi. Jadi prosesnya adalah dengan cara membuat neraca, gitu ya, neraca ya, dan juga laba rugi. Jadi neraca itu harus menyajikan ya unsur-unsur ya yang namanya biaya gitu ya, biaya yang disebut dengan unexpired cost gitu ya. Dan akuntan gitu ya, itu harus melaporkannya sebagai yang disebut dengan laporan akuntansi yang disebut dengan RABIS gitu ya. Nah, yang dikatakan dengan RABIS gitu ya nggak artinya apa ya, tergabung dia mana yang biaya mana yang beban. Nah, jadi dalam laporannya disebut dengan RABIS. Nah, di sini ada apa ya, mengkritisi konsep alokasi ya, ada terkait dengan problem ya, di mana Thomas menyatakan untuk pengalokasian ya akuntansi gitu ya, itu tidak mempertemukan kriteria yang namanya kriteria additivity ya, yaitu konsep penambahan, kemudian juga konsep ambiguity. Apa itu konsep ambiguity? Yaitu konsep kebingungan ya, dan juga konsep
defensibility, ya konsep ketergantungan ya, atau juga apa ya, konsep ini ya, kemampuannya untuk dipertahankan ini. Dan terkait dengan konsep alokasi gitu ya, itu dikatakan bahwasanya akuntan harus punya dua dasar ya. Dasarnya ya, kalau misalnya alokasi itu adalah sebagai input ya, maka yang namanya kondisi sekarang atau juga periode yang akan datang dalam mengalokasikan biaya gitu, itu harus merefleksikan ya biaya yang terkait diterima dalam satu periode, serta alokasi data yang terkait dengan penggunaan tujuan tertentu ya, disebabkan terkait dengan pelaporan akuntansi, termasuk di dalamnya adalah mengalokasikan data ya, dan juga menemukan manfaat. Ya, kemudian juga terkait dengan konsep pengalokasian beban, terutama apa tadi ya, pengalokasiannya itu kadang konon juga mengandung unsur yang namanya incorrigible, gitu ya, menurut Thomas. Gitu ya. Nah, apa itu yang namanya incorrigible? Incorrigible, yaitu ketidakmampuan ya untuk dapat diverifikasi. Gitu ya. Itulah yang namanya incorrigible, gitu ya. Ya, artinya not capable ya, not capable of verification or reputation by objective empirical means. Ya, jadi tidak dapat diverifikasi ya, dan juga tidak dapat ditelusuri secara objektif, dan harus dilakukan yang namanya ini ya, riset empiris gitu ya. Dan pengalokasiannya gitu ya, ini berkaitan dengan tidak hanya sekedar di dunia mata, di dunia nyata, akan tetapi juga perlu berdasarkan pada benak yang ada di pikiran oleh akuntan. Dan input individual ya yang menghasilkan output itu diketahui disebabkan karena adanya input yang berinteraksi gitu ya, antara satu input dengan output. Dan studi-studi empiris itu tidak menunjukkan ya, tidak menunjukkan bahwasanya pengalokasian itu semuanya punya makna bermanfaat, tidak juga gitu ya. Nah, ini jadi artinya konsep pengalokasian di sini memang abstrak sifatnya ya. Artinya not capable of verification. Nah, maka dalam hal ini ada dua pendekatan yang disarankan kalau memang ambigu gitu ya. Apa itu pendekatannya? Ya, pendekatannya itulah pendekatan yang namanya harus menggunakan nilai akhir, nilai keluar akhir, ya, atau disebut dengan exit price accounting. Jadi kalau udah nilai exit price accounting, maka tidak akan ada lagi yang namanya pengalokasian ya. Jadi suatu bisa itu dialokasi atau tidak sangat tergantung. Ya, tergantungnya apa? Tergantung karena yang pertama adanya perubahan tujuan pengalokasian, atau juga pengalokasian itu hanya untuk mendapatkan manfaat yang tertimbang ya dari biaya yang sudah dikorbankan ya. Nah, ini sangat tergantung hal itu. Baik, berikutnya kita melihat bagaimana peluang ya, peluang untuk diteliti. Nah, kalau dia peluang untuk diteliti, maka nantinya akan menjadi standar ya. Nah, jika dia menjadi standar ya, maka dalam IASB gitu ya, itu dalam problem pengalokasian itu dilihat ya berdasarkan pada proyek yang terkini. Jadi apanya ilmiahnya yaitu dengan melihat ya, dengan melihat secara ilmiah, jadi tidak berdasarkan pada hanya sekedar bukti saja ya. Jadi lihatlah dunia nyatanya ya, praktiknya. Jadi apakah ada ya kontradiksi terkait dengan pengakuan pendapatan, dan juga adanya dukungan terhadap prinsip-prinsip konservatisme gitu ya. Nah, baiklah, berikutnya kalau ini adalah dari sudut apa ya, dari sudut standar gitu ya, peluang untuk diteliti dari sudut standar, yaitu konsep pengakuan dan juga konsep konservatisme gitu ya. Nah, kalau bagi auditor yang namanya beban itu gimana? Nah, bagi auditor yang namanya beban itu adalah hubungan antara aset dan expense.
ya antara expense dan aset ya dalam satu periode, di mana diakuinya sebuah beban dan juga diukurnya sebuah beban ya karena adanya yang disebut dengan big bet ya atau juga choky jar counting. Apa itu big bet dan juga choky jar counting? Yaitu upaya gitu ya untuk menciptakan beban-beban yang seolah-olah itu nyata padahal tidak ada. Itu namanya big bet ya atau juga choky jar. Choky itu kan istilahnya memasak deh kan. Nah, jadi kalau dia memasak bisa mau direbus gitu kan, mau digoreng gitu ya. Jadi campur semuanya. Jadi sehingga jadilah dia masakan. Sama juga dengan yang namanya beban dengan juga biaya ya. Bagaimana upaya yang dilakukan ya nantinya beban itu bisa aja ditimbulkan ya dimunculkan. Misal makin banyak aset maka makin banyak beban penyusutan gitu ya. Nah, maka perusahaan yang banyak menyimpan aset gitu ya, maka akan menimbulkan penyusutan tanpa adanya yang namanya revaluasi. Ya, jadi revaluasi itu akan menimbulkan yang namanya beban ya, dan beban itulah yang disebut dengan joki jar gitu ya. Dan konsep konsep ini adalah sebuah konsep matching ya. Apa itu? Konsep perbandingan dan juga prinsip konservatisme. Jadi bukan pendekatan recognition dan konservatisme dari sudut pandang penyusun standar ya, konsep pengakuan dan konsep konservatis. Nah, kalau di dalam perspektif auditor gitu ya, itu adalah prinsip berdasarkan pada apa ya? Matching principle and conservatism. Jadi antara matching principle dengan conservatism itu tidak banyak dapat membantu jika ada distorsi informasi ya terkait dengan penggunaan dan juga kegunaannya. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan ya bahwasanya secara alamiah yang namanya beban gitu ya itu bisa seterusnya ya didefinisikan ya. Jadi kriteria pengakuannya yaitu kriteria berdasarkan pada konsep matching. Konsep matching itu gimana? Perbandingan ya antara pendapatan dengan beban ya. Beban itu selalu dibandingkan dengan pendapatan. Kira-kira demikian ya. Dan beban itu diterapkan ya pada sistem akuntansi yang berbasis akrual. Nah ini itu cirinya ya, kesimpulannya. Dan untuk mengkritisi konsep ini, ya maka harus menggunakan pendekatan pengalokasian. Dan adanya peluang ya untuk si penyusun standar serta adanya isu bagi auditor ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, adik-adik semua, silakan terkait dengan yang namanya konsep beban ini. Nah, inilah ya definisi-definisi yang kita bahas tadi ya. Jadi ada expense ya, ada economic benefit, ada recognition criteria, ya, probable and reliable, expense measurement, matching ya, allocation and expense ya, associating cost and effect ya, systematic and rational allocating, sampai pada immediate recognition and conservatism ya. Nah itulah ya terkait dengan topik kita malam ini. Ada kira-kira yang mau kita diskusikan silakan. Ya kalau tidak ada saya kira ini kita boleh absen dulu di foto ya. Silakan.